Jangan bingungkan antara ketegasan dengan kekejaman. Kekejaman adalah sifat pria lemah yang senang menyakiti orang lain. Sedangkan ketegasan adalah disiplin seorang pejuang, kemampuan untuk menjaga pikiran tetap jernih, logis, dan stabil di tengah kekacauan, tekanan, dan manipulasi emosional. Di dunia ini, itulah satu-satunya cara untuk membela diri. Pria yang emosional selalu kalah dan selalu menjadi boneka. Setiap emosi adalah seperti benang, dan siapapun, bosmu, lawanmu, atau bahkan seorang wanita, dapat menarik benang itu dan menggerakkanmu sesuai keinginan mereka. Kamu marah ketika mereka ingin kamu marah. Kamu sedih ketika mereka ingin kamu merasa bersalah. Dan jika reaksi kamu bisa diprediksi, kamu sudah mati di medan perang manapun. Emosi kamu bukanlah perintah, tapi informasi. Apakah kamu merasa takut? Bagus, analisis sumbernya. Apakah itu ancaman nyata atau hanya ilusi di pikiranmu? Lalu, ambil keputusan logis berdasarkan tujuanmu, bukan karena ketakutanmu. Apakah kamu merasa euforia? Akui itu, tapi jangan biarkan itu membuatmu mengambil keputusan impulsif atau salah. Seorang pejuang sejati tidak bertindak karena perasaan, tapi karena dia tahu tindakannya benar, strategis, dan perlu untuk menyelesaikan misi. Ingat, secara alami, wanita akan menguji stabilitas emosionalmu sejak awal. Dia akan mengujimu dengan kata-kata untuk melihat apakah kamu bereaksi, membela diri, atau mencari persetujuannya. Jika dia berkata, "Aku tidak suka pria yang terlalu banyak di game," itu bukan soal selera, tapi ujian. Dia ingin melihat apakah kepercayaan dirimu rapuh hingga opini sederhana bisa mengguncangmu. Menjawab secara emosional akan menjadi, tapi olahraga itu baik karena. Di situ kamu kalah, karena kamu membenarkan realitasmu di bawah realitasnya. Jawaban yang dingin, logis, dan menguasai adalah cukup berkata, "Oke." Lalu, diam. Diam adalah senjatamu. Melalui diam, kamu memberitahunya tanpa kata-kata bahwa pendapatnya tentang kebiasaanmu tidak berarti apa-apa bagimu, dan bahwa kamu melakukan apa yang kamu lakukan untuk alasanmu sendiri, bukan untuk menyenangkan dia. Pada saat itu, kemampuannya untuk memanipulasimu memudar, dan anehnya, itu membuatnya lebih menghormatimu. Menjadi pria dingin dan tegas bukan berarti menjadi tanpa perasaan atau sakit jiwa. Itu bodoh. Aku merasakan. Aku merasakan marah, bahagia, setia. Tapi bedanya, perasaanku tidak mengendalikan diriku, aku yang mengendalikannya. Mereka adalah alat dalam gudang senjataku, bukan penguasa kerajaanku. Mereka adalah indikator, data. Tapi mereka bukan yang membuat keputusan. Pria emosional mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Marah lalu mengirim pesan yang menghancurkan karirnya. Merasa kesepian lalu memohon pada wanita yang tidak menghormatinya untuk kembali. Merasa tidak aman lalu menghabiskan uang yang tidak dia miliki untuk mobil agar mengesankan orang-orang yang sebenarnya tidak peduli padanya. Dia bertindak berdasarkan momen, lalu menghabiskan bertahun-tahun membayar harganya. Sedangkan pria dingin, pria bijaksana, merasakan kemarahan yang sama, kesepian yang sama, kecemasan yang sama. Tapi antara rasa dan tindakan ada jeda, ada analisis, ada pertanyaan. Apakah tindakan ini mendekatkanku pada tujuanku? Atau hanya respons terhadap perasaan sesaat? Dalam jeda itulah semua kekuatan. Disitulah disiplin bertemu impuls. Disitulah pria memisahkan diri dari binatang. Aku menghadapi wanita-wanita yang mencoba memanipulasiku dengan perasaan mereka, dengan air mata, dengan drama, berharap aku bereaksi, membela diri, mencoba memperbaiki apa yang mereka rasakan. Reaksi pria emosional adalah panik, jangan menangis. Apa yang telah kulakukan? Aku akan melakukan apa saja. Dan begitu dia menjadi budak suasana hatinya. Sementara reaksiku adalah ketenangan. Aku membiarkan dia merasakan apa yang dia mau. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas perasaannya. Aku tetap di sana, seperti pohon ek yang kokoh tak tergoyahkan, dan berkata sesuatu seperti, "Aku mengerti kamu marah. Saat kamu siap membicarakan ini dengan kepala dingin, aku akan ada di sini." Aku tidak masuk ke dalam badainya, melainkan memaksanya untuk hancur dan lenyap di hadapan batu ketenanganku. Mereka belajar dengan cepat bahwa pemerasan emosional tidak berhasil padaku. Dan meski awalnya itu membuat mereka frustrasi, seiring waktu itu membangun rasa hormat yang besar. Karena wanita, pada dasarnya, tidak menginginkan pria yang bisa mereka manipulasi, tapi pria yang tidak bisa mereka manipulasi. Mereka menginginkan kekuatan yang membuat mereka merasa aman di sampingnya.
Hatimu tidak harus dari batu, tapi dari baja, kuat, tahan banting, mampu menahan panas tanpa meleleh, dan dingin tanpa patah. Kamu harus menanamkan sikap acuh tak acuh yang terukur, bukan terhadap orang, tapi terhadap hasil yang berada di luar kendalimu, dan terhadap fluktuasi emosimu sendiri. Latihan ini membutuhkan praktik. Mulailah dengan mengamati perasaanmu seperti ilmuwan mengamati tikus di laboratorium. Saat dunia memukulmu, dan pasti pria emosional akan patah. Sementara pria dingin menganalisis pukulan itu, belajar darinya, menyesuaikan diri, dan memanfaatkannya. Dia melihat kegagalan bukan sebagai keputusan final, tapi sebagai data. Setiap pukulan membuatnya lebih pintar, setiap pengkhianatan membuatnya lebih bijak dalam memilih sekutu, setiap kesulitan membuatnya lebih kuat. Dia mengubah racun menjadi obat. Kebanyakan pria bisa ditebak. Reaksi mereka jelas, jika dipuji, mereka senang, jika dikritik, mereka runtuh. Mudah dibaca. Mudah dikendalikan. Kamu harus menjadi kotak hitam, tenang, terkendali, tidak terpengaruh. Di permukaan, tidak seorang pun boleh tahu dengan pasti apa yang kamu pikirkan atau rasakan, kecuali jika kamu memutuskan untuk mengungkapkannya secara strategis. Tidak bisa ditebak adalah senjatamu yang paling besar. Itu membuatmu menjadi variabel yang tak bisa diprediksi. Itu menjadikanmu orang yang berbahaya. Dan ketenangan ini, pengendalian emosional ini, adalah dasar dari rasa hormat. Tidak ada yang menghormati pria lemah. Seluruh dunia, dari pria yang kamu hadapi dalam bisnis hingga wanita yang berbagi ranjang denganmu, selalu menguji ketangguhanmu. Mereka mencari celah, titik lemah, untuk melihat di mana kamu akan patah. Jika mereka menemukan bahwa kamu mudah menyerah, jika mereka merasakan kelemahanmu, mereka akan segera kehilangan semua rasa hormat terhadapmu. Dan begitu kamu kehilangan rasa hormat, kamu telah kehilangan segalanya. Rasa hormat diperoleh melalui keteguhan. Keteguhan bukanlah kekerasan buta, tetapi keteguhan prinsip, keteguhan batasan, keteguhan menolak untuk dimanipulasi. Ini adalah keteguhan seorang pria yang mengetahui nilainya dan tidak akan menurunkannya demi siapapun. Ini adalah keteguhan disiplin. Pria lemah mencari penerimaan. Ia menghindari konfrontasi dengan harga berapapun. Ia berkata, ya, padahal ingin berkata, tidak. Ia mungkin terlihat baik, tapi ia tidak benar-benar baik. Ia menyenangkan orang lain, tunduk. Ia berpikir jika ia bersikap lunak, orang akan menyukainya. Tapi kenyataannya, mereka tidak menyukainya, mereka memanfaatkan dia. Mereka menginjaknya dengan sepatu kotor mereka dan pergi. Wanita tidak menginginkannya. Mereka merasa kasihan padanya, dan itu 1000 kali lebih buruk. Pebisnis tidak menghormatinya, malah memanfaatkannya. Kebaikannya hanyalah topeng yang menyembunyikan ketakutannya. Dan dunia, pada intinya yang primitif, membenci ketakutan pada pria. Aku ingat seorang pria yang mencoba bekerja denganku. Dia cerdas, memiliki ide bagus, tapi dia lemah. Sangat lemah. Dalam pertemuan pertama dia meminta maaf 3 kali untuk hal-hal sepele. Mengubah pendapatnya 2 kali hanya untuk mencoba menyenangkan aku. Meskipun saran itu bisa diterima, aku langsung menolaknya. Kenapa? Karena jika dia tunduk begitu padaku sejak awal, apa yang akan dia lakukan di hadapan pesaing yang tidak kenal ampun? Apakah dia akan patah? Apakah dia akan menyerah? Dia akan menjadi beban daripada aset. Kurangnya keteguhan membuatnya menjadi pilihan yang tidak dapat diterima. Aku lebih memilih bekerja dengan orang bodoh yang kompeten daripada jenius yang lemah. Keteguhan terlihat dalam penolakanmu menerima mediokritas, baik dalam dirimu maupun pada orang lain. Ketika salah satu anggota timmu gagal melakukan pekerjaannya, pria lemah mencari alasan. Dia baru saja melewati minggu yang sulit. Sedangkan pria tegas menghadapinya langsung. Pekerjaan ini di bawah standar. Aku mengharapkan lebih darimu. Perbaiki atau kita akan menemukan orang lain yang bisa melakukannya. Dia tidak melakukannya karena kekejaman, tetapi karena menghormati standar. Karena dia menghormati tugas lebih dari perasaan siapapun. Ironisnya, seiring waktu, timnya akan lebih menghormatinya karena itu. Karena pria ingin dipimpin oleh seseorang yang menetapkan standar tinggi, itu membuat mereka merasa menjadi bagian dari elit. Dengan wanita, hal ini menjadi lebih penting. Dia membutuhkanmu menjadi batu yang menguji kekuatannya, perasaannya, suasana hatinya yang berubah-ubah, dan dramanya yang sesekali muncul. Perasaan ini seperti ombak.
Jika kamu adalah pantai berpasir, ombak ini akan mengikis dan membentukmu sesuka hati. Tapi jika kamu tebing batu granit, ombak akan menghantam, membuat kebisingan, lalu mundur, meninggalkan tebing tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Dia perlu merasakan batasmu. Perlu mengetahui bahwa ada garis yang tak bisa dilampaui, dan bahwa rasa hormatmu pada dirimu sendiri tidak dapat dinegosiasikan. Kepercayaan diri dalam kerangka internal inilah yang memungkinkan dia rileks dalam feminitasnya, karena dia tahu struktur maskulinitas, keteguhan, ada untuk menampung kekacauannya dan memberinya bentuk. Kamu harus mulai mengasah keteguhan ini. Berhenti menghindari percakapan yang tidak nyaman. Belajarlah berkata, tidak, tanpa merasa perlu membenarkan dirimu. Tetapkan standar yang jelas dalam hidupmu, finansial, fisik, dan emosional, dan jangan biarkan dirimu jatuh di bawahnya apapun yang terjadi. Tinggalkan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Itu adalah tujuan para pecundang. Fokuslah pada rasa hormat. Kepuasan bersifat sementara, tergantung suasana hati orang lain. Sedangkan rasa hormat, itu abadi. Rasa hormat, ketika diperoleh melalui keteguhan yang konsisten dan prinsip yang tetap, akan menjadi abadi. Dunia dipenuhi pria seperti air. Mereka mengambil bentuk wadah tempat mereka berada, selalu mencari jalan yang paling mudah. Sedangkan kamu harus menjadi seperti besi, dilebur dalam api disiplin diri, dibentuk oleh pukulan-pukulan kesulitan, dingin saat disentuh, sulit dibengkokkan, dan mustahil untuk dihancurkan. Pria baja mungkin merasakan belas kasihan, bisa adil, bisa baik hati, tapi tidak seorang pun akan salah mengira dia pria lemah. Tidak ada yang peduli dengan keluhanmu, yang dihormati orang adalah kekuatanmu. Keteguhan itu, tulang punggung dari baja itulah yang menentukan bagaimana kamu menginvestasikan aset paling berharga. Bukan uangmu, tapi energimu. Kamu memancarkan energi setiap detik. Setiap pikiran, setiap percakapan, setiap tindakan adalah pengeluaran, dan kebanyakan orang menyia-nyiakannya. Mereka memberikannya pada parasit emosional, pada aktivitas yang tidak berharga, pada orang-orang yang tidak akan pernah mengembalikannya. Ya, hatimu dingin, tapi sumber energimu tidak tak terbatas. Kamu harus pelit dengannya. Tidak semua orang pantas menerima energimu. Tidak semua orang pantas menerima waktumu, yang adalah refleksi dari energi hidupmu. Apakah kamu pikir kebaikan berarti harus tersedia untuk semua orang? Salah. Itu membuatmu layanan gratis, alat umum. Pria yang bernilai tahu bahwa perhatian, fokus, dan waktunya adalah sumber daya strategis yang harus dialokasikan hanya untuk orang-orang dan proyek yang selaras dengan misinya atau memberikan hasil yang jelas. Belajarlah menjadi selektif. Teleponmu adalah pencuri energi terbesar. Setiap notifikasi, setiap pesan, adalah seseorang di suatu tempat yang menuntut sebagian kesadaranmu saat ini. Dan kamu, sebagai budak terlatih, memberikannya. Setiap gangguan memecah fokusmu, menghabiskan sebagian kehendakmu untuk mengarahkan diri kembali. Kamu harus membangun tembok di sekitar waktu kerjamu yang mendalam, periode tanpa gangguan sama sekali. Jika memang benar-benar mendesak, mereka akan menemukannya. 9 dari 10, darurat, hanyalah drama yang dibuat-buat oleh orang lain yang mencoba mengubahnya menjadi masalahmu. Jangan biarkan itu terjadi. Ini juga berlaku untuk lingkaran sosialmu. Lakukan peninjauan menyeluruh. Tanyakan pada dirimu, siapa dalam hidupmu yang menambah energi nyata? Dan siapa vampir emosional? Teman yang hanya menelepon untuk mengeluh. Kerabat yang muncul hanya ketika membutuhkan bantuan. Wanita yang menggunakanmu sebagai buku harian emosional, tapi menghilang saat kamu butuh dukungan. Mereka adalah parasit, dan kamu harus mulai proses pemotongan. Tidak perlu dramatis. Kamu tidak butuh konfrontasi gaduh. Cukup buat dirimu lebih tidak tersedia. Jadikan responsmu lebih singkat. Datang terlambat lebih sering. Maaf, aku sangat sibuk. Dan itu harus benar-benar nyata. Kamu memang sibuk membangun kerajaannya. Seiring waktu, para parasit akan mencari tuan rumah yang lebih mudah dan pergi dengan sendirinya. Kamu akan tetap dengan lingkaran yang lebih kecil, ya, tapi tak terbatas kuatnya. Lingkaran dari sekutu, bukan beban. Saat aku mulai mengambil pekerjaan dengan serius, aku harus melakukan pembersihan besar-besaran. Aku punya teman-teman yang satu-satunya kepedulian mereka hanyalah pesta dan bersenang-senang. Mereka menyebutku membosankan karena aku tetap di rumah bekerja di laptopku. Mereka benar, aku memang berubah. Aku memutuskan masa depanku lebih penting daripada kebutuhan mereka akan teman mabuk.
Harga ambisi seringkali adalah kesepian sementara, dan itu harga yang harus siap kamu bayar. Karena di sisi lain kesepian itu tidak ada kekosongan, tapi tingkat eksistensi baru, dikelilingi orang-orang dengan kualitas yang sama sekali berbeda. Setiap interaksi dengan orang yang tak berharga, setiap jam yang terbuang untuk aktivitas tanpa tujuan, hanyalah lubang kecil dalam bendungan yang menahan kemajuanmu. Mungkin tampak tidak berbahaya, tapi seiring waktu, retakan kecil itu akan melemahkan seluruh struktur. Dengan wanita, kamu harus belajar menjadi selektif. Berhenti mengejar segala hal yang menarik yang lewat di depanmu. Tetapkan standar MU, bukan hanya fisik. Tanyakan pada dirimu, apakah dia cerdas? Apakah dia setia? Apakah dia mendukung misiku? Atau hanya gangguan? Kamu harus menjadi penilai. Nilailah kandidat untuk menjadi ratu di sisimu, jangan memohon diterima seperti badut di istananya. Habiskan waktumu dengan wanita yang memberimu energi, menginspirasimu, bukan dengan wanita yang mengurasmu. Pria sejati lebih memilih kesendirian daripada berada di perusahaan yang buruk. Kebanyakan pria hidup dari reaksi, merespons tuntutan lingkungan mereka. Pria dingin, pria kuat, bersikap proaktif. Dia merancang lingkungannya, memilih dengan hati-hati orang-orang di sekelilingnya dan aktivitas yang dia lakukan. Informasi yang dia konsumsi membuatnya menjadi arsitek keras realitasnya sendiri. Semua yang tidak memperkuat struktur dihapus dari rencananya. Berhentilah menjadi produk dari lingkunganmu. Jadilah pencipta. Kuasai input MU. Kualitas output MU, kualitas hidupmu, akan mengikuti secara alami. Dan selektivitas ini, kontrol ketat atas realitasmu, membentuk salah satu sifat paling menarik, ketangguhan. Ketangguhan yang nyata, bukan penampilan pria yang berteriak atau pamer. Aku berbicara tentang ketangguhan seorang pria yang tidak bisa dihancurkan. Wanita tidak mencari pria sensitif dalam arti modern. Mereka tidak ingin pria yang menangis bersamanya di setiap serial. Itu hanyalah propaganda kosong. Yang mereka cari adalah pria dengan kepekaan emosional. Ya, kemampuan untuk memahaminya. Tapi pada level insting bertahan hidup, mereka menelusuri dunia mencari pria tangguh, pria yang teguh di dunia yang penuh variabel. Batu karang. Ketangguhan itu menarik karena merupakan indikator tertinggi keamanan. Ketika dia melihatmu menghadapi kemunduran di pekerjaan, krisis pribadi, atau konfrontasi dan tetap tenang, analitis, dan teguh tanpa goyah, dia tidak hanya merasa kagum, tetapi pada tingkat yang dalam dan naluriah, dia merasa aman. Dia tahu bahwa bahkan jika dunia runtuh, kamu akan tetap ada, berpikir, memimpin, dan menemukan solusi. Dia tahu dunianya tidak akan jatuh, karena duniamu dibangun di atas sesuatu yang lebih kuat daripada kondisi sekitar. Pria yang runtuh di bawah tekanan, yang hanyut dalam kepanikan, ketakutan, atau putus asa, mengirim pesan yang jelas, bahwa keberadaannya terancam jika dia bersamamu. Dia memberitahunya bahwa dalam krisis nyata, dia akan menjadi beban lain yang harus ditanggung, bukan pelindung. Tidak ada yang lebih tidak menarik daripada itu. Nalurinya akan mendorongnya menjauh darimu secepat kilat. Pria lemah marah pada segala hal, mengubah komentar negatif, hari yang buruk di pekerjaan, atau penolakan, menjadi kehancuran total. Dia menjadi lubang hitam kebutuhan emosional, mencari penghiburan darinya, agar nilainya ditegaskan kembali, dan dibangun ulang. Dia menempatkan tanggung jawab stabilitas emosionalnya di tangannya. Sedangkan pria tangguh, pria dingin, menyerap kejutan. Ini bukan berarti dia tidak merasakan apa-apa, tetapi berarti emosinya tidak menguasai tindakannya. Dia bisa menerima pukulan, merasakan sakit, tapi pikirannya berikutnya bukan, kasihan aku, melainkan, langkah selanjutnya apa? Dia tidak fokus pada masalah, tetapi pada solusi. Dia tidak mencari penghiburan. Dia mencari strategi. Pola pikir yang berorientasi pada tindakan inilah yang membuatnya tetap tak tergoyahkan. Dia adalah sumber stabilitasnya sendiri. Selama penahananku, aku menghadapi tekanan maksimum, kemungkinan menjalani puluhan tahun di penjara asing tanpa alasan, kamera mengarah, media global, dan sistem penuh yang berusaha menghancurkanku. Aku bisa saja menangis, mengeluh, atau panik, dan tak ada yang akan menyalahkanku. Tetapi aku tahu satu hal, seluruh dunia sedang mengamati, keluargaku mengamati, musuhku mengamati, dan wanita-wanitaku juga mengamati. Satu-satunya respon yang mungkin adalah ketenangan dan ketangguhan. Tetap berdiri, dagu terangkat, dengan tatapan menantang di mataku. Aku tidak berpura-pura,
Aku menunjukkannya. Menunjukkan bahwa jiwaku tidak bisa dipenjara, pikiranku tidak bisa dihancurkan. Aku menyampaikan pesan bahwa bahkan dalam skenario terburuk, aku tetap pemimpin atas diriku sendiri. Pertunjukan ketangguhan yang tak tergoyahkan itulah yang menjaga kesetiaan prajuritku, dan menanam keraguan di hati musuh-musuhku. Itu adalah senjataku yang terkuat. Ketangguhan bukanlah sesuatu yang kamu lahirkan dengannya. Ia dibuat. Dibangun dengan sukarela melalui menghadapi ketidaknyamanan. Setiap kali kamu pergi ke gym dan melakukan repetisi tambahan ketika tak mampu, setiap kali kamu membuat panggilan dingin yang menakutkanmu, setiap kali kamu menjalani percakapan sulit daripada menghindarinya, kamu menanamkan kekebalan pada dirimu terhadap tekanan. Kamu melatih sistem sarafmu agar tetap tenang di tengah kekacauan. Wanita mungkin mengeluh bahwa kamu dingin atau jauh di saat damai. Tapi jangan salah paham. Pada saat krisis nyata muncul, masalah keuangan, darurat medis, ancaman pada keamanannya, dia tidak akan mencari pria sensitif yang menangis bersamanya. Dia akan mencari pria dingin, terukur, teguh, yang masuk ke ruangan dan dengan tenang berkata, "Baik, ini rencananya." Dan pada saat itu, dia akan mencintaimu lebih dari sebelumnya. Karena kamu tidak menjual emosimu padanya, tapi kamu menjual keberlangsungan. Kamu menjual rasa aman. Dan itu, bagi wanita, adalah mata uang paling berharga yang bisa diberikan pria. Ketangguhan bukan sekadar sesuatu yang menarik. Itu sesuatu yang esensial. Itu prasyarat untuk menjadi raja di kerajaannya dan jangkar di kerajaannya. Dan ketangguhan yang kamu tunjukkan pada dunia harus lahir terlebih dahulu dari ketangguhan yang kamu terapkan pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menjadi batu bagi orang lain jika di dalam dirimu adalah pasir hisap. Kamu harus menjadi pelatihmu sendiri, kritikusmu yang paling keras, dan hakimu yang paling tegas. Dunia sudah cukup lunak padamu. Harus ada seseorang yang menuntutmu untuk unggul, dan orang itu haruslah dirimu sendiri. Bersikap keras pada dirimu sendiri bukan berarti kamu membencinya. Pria lemah membenci dirinya, tenggelam dalam kekurangannya, berkata, "Aku gagal," dan menggunakan itu sebagai alasan untuk terus gagal. Itu bukan ketangguhan, itu belas kasihan pada diri sendiri yang menyamar. Ketegasan pada diri sendiri berarti menempatkan standar yang sangat tinggi untuk dirimu sendiri sehingga kamu tidak pernah membiarkan dirimu bekerja di bawahnya. Melihat cermin dan mengenali kesalahanmu, bukan sebagai hukuman akhir, tapi sebagai rencana pertempuran. Apakah tubuhmu tidak fit? Tidak boleh. Latihan dimulai 1 jam dari sekarang. Apakah pekerjaanmu tidak berkembang bulan ini? Tidak boleh. Hari ini kamu akan bekerja 2 jam ekstra untuk menemukan strategi baru. Ini adalah proses evaluasi yang dingin, logis, dan berorientasi pada tindakan. Kamu harus melepaskan kebutuhan konstan untuk merasa puas dengan dirimu sepanjang waktu. Budaya modern menjual gagasan bahwa harga diri adalah hak sejak lahir. Omong kosong. Harga diri bukanlah hak, melainkan hasil. Itu diperoleh melalui disiplin dan melewati kesulitan. Kamu tidak bisa merasa seperti raja jika hidupmu seperti badut. Kebanggaan sejati, dan harga diri yang tangguh dan tak tergoyahkan, hanya datang setelah melakukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Datang dari keyakinan bahwa kamu telah menunaikan kewajibanmu, mendorong batasmu, dan setia pada standar tinggi yang kamu tetapkan. Aku sangat keras pada diriku sendiri, lebih keras dari kritikus manapun, lebih tegas dari musuh manapun. Jika aku gagal dalam sesuatu, jika aku tidak mencapai tujuan yang kutetapkan, aku tidak mencari alasan, tidak menyalahkan keadaan. Aku melakukan analisis dingin atas performaku. Di mana aku salah? Apakah karena malas, kurang persiapan, atau keputusan yang buruk? Aku menentukan kelemahan, menyerangnya, dan menghapusnya dari sistemku. Standarku bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Standarku adalah menjadi versi paling efisien dan kuat dari diriku yang mungkin ada. Dan pencarian ini tidak pernah berakhir. Pria lemah selalu memberi dirinya alasan. Hari ini melelahkan, aku berhak atas makanan cepat saji ini. Aku bekerja keras, aku berhak melewatkan latihan. Ia selalu menemukan pembenaran untuk kelemahannya. Ia hidup dalam negosiasi konstan dengan dirinya yang lebih rendah, dan seringkali diri yang lebih rendah itu menang. Kamu harus mengakhiri negosiasi ini. Kamu harus menetapkan aturanmu yang tidak bisa ditawar. Yang tidak bisa ditawar, ini adalah tiang disiplinmu. Aku tidak bernegosiasi dengan alarm di pagi hari. Aku tidak bernegosiasi dengan latihanku.
Aku tidak bernegosiasi dengan jam kerja mendalam yang telah aku tetapkan. Tidak peduli bagaimana perasaanku, tidak peduli apa yang terjadi, itu harus dilakukan. Ketika kamu menghapus pilihan gagal dalam bidang-bidang penting ini, kamu berhenti menguras energimu pada kekuatan kehendak. Kamu menjadi siapa adanya dirimu. Itu adalah hukummu. Ketangguhan batin ini membuatmu kebal terhadap pujian maupun kritik. Jika seseorang mengkritikku, aku menilai secara rasional. Apakah ada kebenaran yang bisa kubuat untuk memperbaiki diriku? Jika ada, aku ambil. Jika tidak ada, aku buang itu sebagai kebisingan dari orang yang lebih rendah. Itu tidak mempengaruhiku secara emosional, karena penilaianku terhadap diriku sendiri lebih keras dan lebih akurat daripada penilaian orang asing manapun. Dan jika seseorang memujiku, itu menyenangkan, tapi tidak membuat egoku membengkak, karena kebanggaanku tidak bergantung pada penilaian eksternal. Kebanggaanku datang dari keyakinanku bahwa aku memenuhi standar tinggiku secara luar biasa. Berhenti berharap dunia menjadi lebih mudah. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Maka berhentilah meminta masalah yang lebih sedikit dan mulailah meminta kekuatan yang lebih besar. Jadilah pandai besi bagi jiwamu. Dan palu yang harus kamu gunakan adalah kritik diri yang keras. Dan api yang harus kamu bentuk adalah disiplin diri yang tak tergoyahkan. Berubahlah menjadi pria yang tidak membutuhkan dorongan dari orang lain, karena tekanan terkuat datang dari dalam diri sendiri. Dan ketika kamu mencapai level itu, kamu akan menyadari bahwa semua tekanan eksternal di dunia hanyalah permainan anak-anak. Kamu akan menjadi tak tergoyahkan, karena satu-satunya penilaian yang penting bagimu adalah dirimu sendiri, dan akhirnya kamu mendapatkan kembali respek terhadap dirimu sendiri. Ketangguhan batin ini, yang dibentuk dari disiplin diri dan pemeriksaan diri yang ketat, memberimu kemampuan untuk menunjukkan sifat tertinggi. Sifat alpha sejati. Alpha tidak tunduk pada siapapun. Dia mengendalikan lingkungannya, bukan dengan tirani, tapi karena framenya, realitasnya, adalah yang terkuat dimanapun ia berada. Menjadi alpha bukan berarti menjadi orang yang paling banyak berteriak atau paling banyak pamer. Mereka hanyalah beta lemah, mencoba menutupi kekurangan kekuatan sejati mereka dengan kebisingan. Alpha sejati biasanya adalah orang yang paling tenang di ruangan. Dia tidak perlu membuktikan dominasinya, tapi orang lain merasakannya. Dia adalah pria yang kepemimpinannya diterima secara alami, bukan karena menuntutnya, tapi karena kompetensi dan keyakinannya yang tak terbantahkan. Dunia adalah arena pertarungan frame. Dalam setiap interaksi, frame saling bertarung untuk menegaskan diri mereka. Frame bosmu mungkin, kamu adalah pengikutnya. Frame pelanggan mungkin, kamu hanyalah penjual yang mencoba mengambil uangnya. Dan frame wanita bisa menjadi tes untuk melihat apakah kamu benar-benar layak baginya. Dan framemu harus selalu, tanpa pengecualian, adalah bahwa kamu yang mengendalikan. Bukan mereka, tapi interaksi itu, realitas bersama di momen itu. Mereka harus menyesuaikan diri dengan aturanmu, atau interaksi itu berakhir. Dan jika bosmu memintamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu atau hanya membuang waktumu, pria yang rapuh akan melakukannya dengan dendam, diam-diam, sambil menggerutu di dalam hatinya. Pria itu sebenarnya sudah menerima peran budak. Alpha, dengan tenang dan penuh hormat, menolak frame. Aku mengerti ini tanpa penting, tapi analisisku menunjukkan bahwa menginvestasikan waktuku pada prioritasmu akan memberi hasil 10 kali lipat bagi perusahaan. Kecuali ada hal yang tidak kulihat, tugasku adalah fokus pada apa yang memberikan dampak terbesar. Dia tidak kasar, dia logis, kompeten, dan menegaskan bahwa hakmu untuk menentukan penggunaan waktumu adalah yang tertinggi. Kamu menegakkan frame kompetensimu di atas frame otoritas sewenang-wenangnya. Dan dalam 9 dari 10 kasus, bos akan mundur dan menghormatimu lebih karena itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pria lemah atau tidak kompeten. Ini hanya bekerja jika kompetensimu mendukung keberanianmu. Alpha tidak tunduk karena dia memiliki pilihan yang dibangunnya dengan tangannya sendiri. Dia tahu bahwa jika bos ini tidak menghargainya, ada bos lain yang akan melakukannya. Kekuasaannya berasal dari nilai sejatinya di pasar. Ketika aku membangun imperiaku, aku mengelilingi diri dengan pejuang, dengan pikiran cemerlang. Tapi di setiap ruangan, tak peduli secerdas apapun mereka, tidak ada keraguan tentang siapa yang memimpin. Bukan karena aku berteriak memberi perintah, tapi karena aku yang menanggung risiko terbesar, bekerja lebih lama, memiliki visi paling jelas, dan kemauan yang tak tergoyahkan untuk mengeksekusinya. Frameku adalah frame misi, kita di sini untuk menang. Dan apapun yang tidak menambah kemenangan hanyalah kebisingan.
Orang-orang berkualitas tinggi mendambakan jenis kepemimpinan seperti ini. Mereka bosan dengan kekacauan dan keraguan. Dan mereka tertarik pada kekuatan yang memberikan aturan dan tujuan. Dominasiku bukan tirani, tapi pelayanan. Aku menyediakan arah yang didambakan semua orang. Menunduk berarti kamu menyerahkan jiwamu perlahan demi kenyamanan sementara menghindari konflik. Setiap kali kamu diam padahal tahu harus berbicara. Setiap kali kamu menerima sesuatu yang kamu tahu salah. Pada saat itu, sebagian dari respek terhadap dirimu mati. Dan dunia, melalui bahasa tubuhmu, melalui suaramu, melalui aura MU, melihat kematian perlahan itu. Mereka melihat bahwa kamu bisa dinegosiasikan. Dan begitu mereka tahu kamu bisa dinegosiasikan, segala sesuatu tentangmu menjadi terbuka untuk ditawar dan dikurangi. Berhentilah mencari pemimpin di luar dirimu. Jadilah pemimpin dalam hidupmu sendiri. Kendalikan waktumu, emosimu, uangmu, dan tubuhmu dengan genggaman besi. Tetapkan aturanmu sendiri dan patuhi tanpa pengecualian. Kuasa sejati dimulai dengan menguasai kerajaan internalmu, dan hanya setelah itu kamu akan memiliki kekuatan nyata untuk mulai mengendalikan dunia luar. Orang seringkali membingungkan dominasi dengan agresi. Anjing yang banyak menggonggong biasanya yang paling takut. Singa sejati tidak perlu selalu mengaum agar hutan tahu siapa rajanya. Kehadirannya sendiri sudah cukup. Dominasimu harus seperti ini, tenang, sunyi, namun mutlak. Saat kamu memasuki ruangan, ketenanganmu, keyakinanmu, dan penolakanmu untuk dibawa ke frame orang lain adalah yang menegaskan kehadiranmu. Orang akan menyesuaikan diri dengan realitasmu karena mereka merasakan itu lebih solid, lebih konsisten, dan lebih kuat dibanding realitas mereka sendiri. Kamu tidak akan menunduk, dan dalam dunia di mana pria menekuk seperti kursi lipat pada tekanan pertama, pria yang tetap tegak otomatis menjadi raja. Mulailah dari kedaulatan. Mulailah dari pikiranmu terlebih dahulu. Dorongan untuk mengendalikan lingkunganmu bukanlah penemuan sosial, tetapi bagian dari kode genetikmu. Ini adalah naluri maskulin dasar, tertulis dalam DNA MU melalui generasi tak terhitung dari kelangsungan hidup, naluri membangun, bersaing, melindungi. Dan dalam dunia modern, sebelum semuanya, naluri memberi dan mengeluarkan. Naluri ini langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk menghasilkan uang. Karena pria yang terpisah dari dorongan alaminya untuk menaklukkan adalah pria yang mudah dikendalikan. Pekerja taat, konsumen yang diperkirakan. Pria yang menerima bahwa tujuannya bukan membangun kerajaannya sendiri, tapi melayani kerajaan orang lain.